Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia semangat, insyaallah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak pengurus beserta jajaran kepengurusan beliau yang sama kita hormati, Bapak Ibu para tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir bersama kita pada malam ini yang kita muliakan, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Duhai Allah, bersamamu kami sore ini, kami harap tetap bersamamu sampai subuh nanti. Bersamamu hidup dan mati kami, kepadamulah kami kembali, amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, bulan Patang kita sampai di mana ngajinya Bapak Ibu? Nah, lupa balik kan. Bukan bulan Patang, tahun Patang. Tahun Patang. Terkenal apa? Takbir. Ah, tua. Kalau belum Patang lo terkenal ya. Kalau tahun Patang belum terkenal ya, Pak. Insyaallah luar biasa ingatan beliau setahun yang lampau, bukan sebulan yang lampau. Luar biasa jangkauannya. Jadi Bapak Ibu, kemarin kita bahas sampai takbiratul ihram. Kemarin cara berdirinya, berdiri dengan meluruskan jari jemarinya. Berdiri dengan meluruskan jari jemari, kemudian membuka kaki selebar bahu, patokannya selebar bahu, lalu kemudian baru mengangkat tangan, telapak tangan pun menghadap ke arah kiblat. Angkat tangan setinggi bahu atau setinggi telinga, setinggi bahu atau setinggi telinga, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW di hadis Al-Bukhari dan hadis Al-Bukhari wa Muslim dan hadis Muslim itu. Kemudian setelah mengangkat tangan, baru kemudian kita melipat tangan. Melipat tangan memposisikan pertama batasannya telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. Ini yang pertama. Yang kedua, mempertemukan dua pergelangan. Ini yang kedua. Yang ketiga, di lengan. Nah, di sini posisinya nanti. Ini pilihannya. Jadi mengangkat tangan pilihannya 2, melipat tangan pilihannya 3. Cara melipat tangan pun juga sudah dituntunkan. Yang perempuan ditaruh saja, yang laki-laki dilingkar. Lingkar pertama itu jempol dengan jari kelingking sehingga 3 jarinya lurus. Lingkar yang kedua itu 1 jempol dipisahkan dengan 4 jarinya. Ini caranya. Kemudian posisi lipatan tangan. Posisi lipatan tangan ada berapa Bapak Ibu patang? Di mana awak letakkan awak lipet tangan awak tu di mana awak letakkan? Di kepala atau di kedua? Di kedua. Oh, di dado. Di dado. Yang pertama di dado, alal fuadi, di atas jantung. Yang kedua ala sadr, di atas dada. Yang ketiga baina sadrin wa surratin, antara dada dengan pusar. Yang keempat ala surratin, di atas pusar. Yang kelima tahta surratin, di bawah pusar. Yang keenam dilepaskan saja. Oke, itu pilihannya. Mengangkat tangan 3, melipat tangan 2, posisi lipatan tangan 6.
Oke Bapak Ibu. Nah, selesai itu terserah kita mau pilih yang mana dan mana yang nyaman bagi kita. Baru sudah itu tuh awak membaca doa iftitah. Ada doa istiftah, ada doa iftitah. Terserah mau pakai istilah istiftah atau iftitah juga dibolehkan. Terserah istilahnya itu. Podo wae sami mawon. Walaupun kemudian ada yang membedakan. Kalau yang istiftah itu agak panjang, yang bacaannya agak panjang. Kalau yang iftitah yang pendek. Yang jaleh kedua-duanya doa pembuka. Dan Nabi melakukan itu. Walaupun kemudian Imam Malik mazhab Maliki mengatakan membaca doa iftitah itu hukumnya makruh. Jadi rancak tidak dibaca. Kata Imam Malik, kata mazhab Maliki. Ini pendapat dari kalangan mazhab Malikiyah. Tapi tiga imam yang lainnya, Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal menganjurkan membaca doa iftitah. Bahkan kata Imam Asy-Syafi'i, sunnah hukumnya membaca doa iftitah. Nah, kita pilih pendapat siapa, monggo silakan. Yang penting jangan baca kak gara-gara itulah teman. Oke, yang baca doa iftitah silakan, yang tidak membaca doa iftitah pun juga tidak ada masalah. Tuh. Cuman kalau kita ingin membaca doa iftitah Bapak Ibu, baru kita pilih doa iftitah yang tepat. Nah, ini bahasan kita sekarang. Doa iftitah itu ada berapa banyaknya Bapak Ibu? Berapa banyak doa iftitah tuh? Tuh. Hah? 1, 2, 2, 3, 12. Nah, 12 gitu Ustaz. Ya 12. Oh, 3. Kalau beda lah 12 atau 13. Oh, pokoknya lebih dari 10 Ustaz. Nah, lebih dari 10 kata beliau. Kalau ingin tahu banyak, tak ke beliau kan. Mana yang 2 balik itu Ustaz? Mana yang 3 balik itu? Itu caranya. Ya. Doa iftitah itu banyaknya ada lebih kurang 12 macam. 2 balik macam Bapak Ibu. Nah, dari 2 balik macam itu, yang paling banyak itu kan ada di kitab Syekh Nasruddin Al-Albani itu. Di situ ada 9 macam doa iftitah itu. Kalau yang buku awak punya, yang buku apa? Tuntunan sholat lengkap. Lah di rumah kan Bapak Ibu kan? Lah Ibu? Lah tuntunan sholat lengkap. Nah, doa iftitahnya halaman berapa? Tuh tanda bukunya tidak dibaca tuh. Jangan lihat juga buku tuh. Nah, di halaman 38 39 di buku ungu tuh yang penulisnya Muhammad Rifai itu doa iftitah ada di halaman 38 dan 39. Di situ ada 3 doa iftitah tapi dihitung 2. Dihitung 2 Bapak Ibu. Nyo 3 tuh. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukrata wa asila. Itu satu doa iftitah tuh sampai di situ. Sampai di situ itu satu doa iftitah. Nah, biasanya kalau yang membaca kabira tuh nyambungnya dengan wajjahtu. Wajjahtu wajhiya lilladzi wajjahtu atau inni wajjahtu. Wajjahtu. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin sampai beko la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu satu lagi doa iftitah. Berarti sudah 2 doa iftitah. Jadi kalau awak membaca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa sambung dengan wajah tu berarti awak membaca 2 doa iftitah. 2 awak membaca tu. Boleh awak membaca 2 doa iftitah dalam satu solat? Ternyata boleh. Boleh ya Bapak Ibu, boleh. Bahkan sunnah. Kata siapa? Kata Imam An-Nawawi, bukan kata Kamaruz Zaman. Kata Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'iyah. Beliau pengikut menganut mazhab Syafi'i. Nah, Imam An-Nawawi ini pernah menulis kitab Al-Azkar. Imam An-Nawawi ini luar biasa Bapak Ibu. Beliau pensyarah hadis riwayat Imam Muslim. Nah, beliau punya kitab judulnya Al-Azkar. Di kitab Al-Azkar itu ada di halaman 101 kalau tidak salah itu. Di situ dituliskan disunnahkan membaca doa iftitah lebih dari 1.
Jadi kalau membaca dua Bapak Ibu berarti kita dapat sunnah tambah. Itu dia. Membaca doa iftitah kok hukumnya sunnah kata Imam Syafi'i, dan membaca lebih dari satu itu sunnah lagi. Jadi double sunnahnya Pak Ibu. Kalau membaca Allahu Akbar kabira sambung dengan wajah tu atau ini wajah tu? Wajah tu. Kalau baca wajah tu berarti tidak merujuk ke buku Muhammad Rifai yang warna ungu tadi. Di buku warna ungu itu ini wajah tu. Ya. Cuman yang di hadisnya wajah tu. Di hadis Muslim nomor hadis 1848. Di situ wajah tu. Yang ini wajah tu ada Ustaz? Ada. Di hadis riwayat Abu Dawud itu. Tapi bukan untuk salat. Yang ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda sampai la syarikalah itu dibaca juga oleh Nabi. Tapi kapan? Selesai menyembelih hewan kurban. Jadi Nabi Bapak Ibu kalau menyembelih hewan kurban, beliau akan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Bismillahi Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah kurban Muhammad, keluarga Muhammad, dan dari kurban dari umat Muhammad. Beliau gorok hewan kurbannya, mati hewan kurbannya, beliau akan mengangkat tangan, menengadahkan tangan, menghadap ke kiblat, mengucapkan kalimat Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu yang dibaca oleh Nabi selesai menyembelih hewan kurban. Jadi apa-apa ambo kalau mendabiah hewan kurban, sudah mendabiah itu sunnah membaca doa. Doanya ini wajah tu. Ini wajah tu. Tapi sunnah ini sering ditinggalkan oleh penyembelih hewan kurban. Sayang gitu kan? Ya Pak? Mau menyembelih dibacanya, disuruh bacanya. Mau menyembelih itu niat. Ya Allah, terimalah kurbanku dan kurban keluargaku. Itu niatnya. Jadi nanti Bapak Ibu, orang yang menyembelih kan bukan kita kan? Yang kan ada algojo yang tukang sembelih kan Pak? Nah, ketika algojo akan menyembelih itu, kita membaca niat. Apa niatnya? Tambah awali dengan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar boleh, tapi niat utamanya ya Allah terimalah kurbanku dan kurban keluargaku. Itu niatnya. Jadi makanya kita Pak Bu disunnahkan menyaksikan penyembelihan hewan kurban kita. Nah, ketika hewan kurban kita kadidabiah itu, kita niatkan itu. Supaya apa beko? Supaya ketika awak berkorban, pahalanya pun juga terbagi pada keluarga kita. Itu dia tuh Pak. Nanti setelah itu algojo akan menyembelih hewan kurban itu. Selesai algojo menyembelih hewan kurban, kita kalau ingin baca doa, silakan baca doa lagi. Ini wajah tuh. Dan penyembelih hewan kurban juga disunnahkan membaca doa itu. Itu sunnahnya Bapak Ibu. Ya Pak? Gitu dia. Nah, cuman yang ini kan sering ditinggalkan. Ya, alhamdulillah juga kalau dibaca di awal Pak. Tapi kadang-kadang kan tidak ada. Pernah saya 2 kali saya coba di apa? Pernah dia diajarinya itu. Iya. Cuma dipotongnya aja. Dipotong, habis itu iya, disuruh bertakbir, potongnya kan? Tidak diajari kita. Iya. Waktu di kampung saya coba, tapi waktu memotong dia. Iya. Tidak apa-apa Pak, tidak masalah. Yang penting diingatkan. Nah, yang sayangnya awak Bapak Ibu awak cali algojo, mohon maaf Bapak Ibu, awak cali algojo itu sudahnya medabiah nyobain mau tale. Nah, ada mau doa kan? Nah, kan sayang kita, hilang sunnahnya kan? Makanya kita yang ambil sunnah itu lagi, kita yang berkorban. Nah, ambil sunnahnya itu Pak. Oke Bapak Ibu. Nah, kita kembali lagi. Tapi di dalam sholat yang dilegitimasi oleh Rasulullah, dibaca oleh sahabat, kemudian dibenarkan oleh Rasulullah, ada di hadis Muslim 1848, kalimatnya wajjahtu tanpa ada tambahan ini di depannya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Yang sampai ke belakang, yang ujungnya la syarikalah wa bidzalika umirtu ana minal muslimin itu. Oke.
Tapi ada dalam Al-Quran Ustaz, inni wajjahtu. Iya, dalam surat Al-An'am itu judulnya Ibrahim wal bahthu 'anil khaliq. Ibrahim mencari Tuhan. Itu ada juga tuh urut ceritanya tuh kan. Ibrahim mencari Tuhan, selesai baru kemudian Ibrahim mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda. Oke, Pak Ibu. Lanjut. Tapi ujungnya nanti la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Itu untuk Ibrahim. Untuk kita wa ana minal muslimin. Ya, itu bedanya. Oke, Pak Ibu. Nah, lanjut. Itu ada di halaman 38 di buku ungu itu. Nanti tengok Bapak Ibu. Yang kedua, doa iftitah yang dikutip oleh Muhammad Rifai itu Allahumma ba'id, ada di halaman 39. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Cuman agak beda sedikit Bapak Ibu di buku dengan yang ada di hadis. Hadisnya ada di Al-Bukhari nomor hadis 744. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di kitab Fathul Bari Bisyarhi Sahih Bukhari, ada di jilid yang ketiga itu. Di Al-Bukhari 744 itu dia ada sedikit berbeda. Bapak Ibu ambo yang membaca Allahumma ba'id, perhatikan. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Kalimat yang pertama ini sama. Kalimat yang keduanya Bapak Ibu, Allahumma naqqini minal khotoya. Itu yang ada di hadis. Di buku Allahumma naqqini min khotoyaya. Di hadis Allahumma naqqini minal khotoya. Jadi khotoyanya itu pakai alif lam dia. Ya-nya yang terakhirnya, yang di belakangnya tinggal satu. Khotoya itu pakai alif lam. Nah, nanti di level 3 di pemahaman makna Ambo akan uraikan kenapa muncul alif lam itu. Oke, kita tidak bahas itu, tapi itu bedanya Bapak Ibu. Dia muncul dan hilangnya alif lam itu ngaruh tuh. Di kalimat pertama tidak pakai alif lam. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Tidak ada alif lamnya. Nah, di kalimat kedua Allahumma naqqini minal khotoya, pakai alif lam. Khotoya ya-nya satu. Oke? Di kalimat ketiga di buku itu tertulis Allahumma silni min khotoyaya. Sementara di hadis Allahumma sil khotoyaya, tidak ada ni-nya, tidak ada min. Allahumma sil khotoyaya, dan juga tidak pakai alif lam. Jadi yang pakai alif lam hanya di kalimat kedua saja. Itu bedanya Bapak Ibu. Jadi ada sedikit beda, walaupun itu tidak mempengaruhi, tapi Bapak Ibu ya secara makna tidak, tapi nilainya besar itu. Ngaruh dalam kalau kita lihat nanti pendalaman bahasanya itu ngaruh besar. Nanti kita akan ungkap di pemahaman makna nanti di level 3. Nah, yang menariknya kita membaca Allahumma ba'id atau wajjahtu. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya atau wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh. Yang mana kita baca Ibu? Wajjahtu Ibu. Oh, sejak dulu untuk itu lah. Sejak dulunya bilupa. Oh. Allahumma ba'id boleh juga ya Pak. Apa mau sejak dulunya Allahumma ba'id Pak? Beliau sejak dulu loh Allah membaik Bu. Amanan dulu tuh, amanah sih lah yang dulu. Berarti beda perguruan nampaknya ya Pak. Jadi Bapak Ibu, nah kita rujuklah kemudian kitab yang ditulis oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dikompromikannya ternyata. Nah ternyata apa kata Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin? Dua doa iftitah ini Bapak Ibu, ini doa favorit Nabi nih. Kedua-duanya dipakai oleh Nabi sehari semalam. Cuma Nabi memakainya di sholat yang berbeda. Ini yang menariknya. Jadi Bapak Ibu, kalau bacaan doa iftitah yang lain kan juga ada, tapi yang paling sering dibaca oleh Nabi yang dua ini. Allahumma ba'id wajjahtu